Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok IKMB 2022 akan mempresentasikan mengenai tugas besar kami, yaitu mini literatur review pada bagian sitologi and patologi. Di sini ada anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Nadia Hanifan dengan NIM 191221041, kemudian ada Niken Putri dengan NIM 191221055, yang ketiga Aisyah Yasinta dengan NIM 191221177, keempat yaitu saya sendiri Ulia Serli dengan NIM 191221174, dan yang terakhir ada Firna Arifianti dengan NIM 191221058. Oke, mungkin bisa lanjut. Oke, di sini kami akan membahas mengenai dua bagian, yaitu sitologi dan juga patologi. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai yang pertama, yaitu sitologi. Sitologi adalah ilmu yang mempelajari sel yang berasal dari tubuh manusia, baik yang terlepas sendiri, yaitu exfoliates, dari permukaan epitel maupun yang diambil dari berbagai tempat dengan cara-cara tertentu. Nah, manfaat dari dipelajarinya ilmu ini adalah untuk menentukan kelainan pada sel di area tubuh tertentu. Kemudian yang kedua mengenai patologi. Nah, patologi adalah ilmu yang mempelajari tentang suatu penyakit dan bagaimana suatu penyakit tersebut dapat terjadi. Ilmu ini berperan untuk mendiagnosis suatu penyakit. Ilmu ini juga dimanfaatkan untuk menentukan penyebab dan tingkat keparahan dari suatu penyakit, memutuskan langkah pengobatan dan pencegahan yang tepat, serta memantau keefektifan pengobatan tersebut. Mengenai bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Table of content. Yang pertama ada rumusan masalah, yang kedua teknik penentuan kata kunci, yang ketiga ada strategi pencarian literatur, dan yang terakhir ada judul literatur. Untuk yang pertama, rumusan masalah. Bagaimana inovasi metode penyembuhan penyakit kanker dengan adanya ilmu sitologi dan patologi? Yang kedua yaitu penentuan kata kunci. Dalam teknik penentuan kata kunci, kelompok kami melakukan beberapa tahapan, yaitu yang pertama, membaca literatur secara keseluruhan. Yang kedua, menentukan kata yang sering disebutkan dalam literatur tersebut. Dan yang terakhir, menentukan kata yang sesuai dengan topik literatur yang akan direview. Baik, untuk pembahasan selanjutnya mengenai strategi pencarian literatur. Kelompok kami melakukan strategi pencarian literatur yang pertama dengan menentukan kata kunci. Kelompok kami melakukan pencarian tersebut dengan menyesuaikan kata topik mengenai sitologi dan patologi sehingga jangkauan. Yang kedua, dalam menentukan literatur tersebut, kelompok kami mencari literatur pada sumber terpercaya dengan basis data yang telah ditentukan, diantaranya adalah Scopus, EBSCO, PubMed, dan lain-lain. Yang ketiga, kelompok kami mengecek kualitas literatur tersebut berdasarkan pembahasan, cakupan, dan waktu publikasi, yaitu 5 tahun terakhir. Dan yang terakhir, kelompok kami membaca secara keseluruhan literatur yang telah kami temukan, kemudian setiap individu dari kami menentukan literatur yang paling relevan dengan topik pembahasan tersebut sehingga didapatkan literatur yang sesuai dengan topik sitologi dan patologi tersebut. Untuk selanjutnya, judul literatur akan dibahas oleh rekan saya.
Untuk literatur yang pertama, yaitu kelompok kami mengambil literatur dengan judul Useful Cytological Confirmations of HPV-13 in Lesional Mucosa in Change Diagnosis of Focal Epithelial Hyperplasia, yaitu dalam literatur tersebut menjelaskan tentang keterkaitan antara deteksi HPV-13 dengan sitologi dan histologi FEH, di mana FEH ini merupakan penyakit lesi oral yang kemudian digunakan untuk mengoptimalkan evaluasi diagnostik supaya pasien mendapatkan perawatan yang tepat. Selanjutnya dalam jurnal yang berjudul Molecular Pathology of Prostate Cancer, A Practical Approach, peneliti memberikan tinjauan komprehensif tentang pengetahuan terkini mengenai aspek molekuler kanker prostat dan potensi kegunaannya dalam konteks pendekatan terapeutik yang berbeda. Selanjutnya, peneliti juga menjelaskan perbedaan dalam metode pengujian antara biomarker pada kanker prostat lokal dan biomarker pada kanker prostat stadium lanjut. Untuk literatur yang ketiga, yaitu berjudul 50 Years of Thyroid Pathology Concept and Development. Jurnal ini membahas mengenai konsep dan perkembangan tiroid selama 50 tahun. Di dalam jurnal ini mengulas mengenai kemajuan dan dalam patologi penyakit tiroid, terutama lesi neoplastik dan penerapan pada sampel dari patologi tiroid, menggunakan parameter diagnostik dan prognostik dengan melakukan analisis molekuler, sehingga bahwa teknik tersebut menjadi standar perawatan pasien dengan tumor tiroid. Oke, untuk jurnal yang berikutnya yaitu mengenai gastric cancer with positive peritoneal cytology, survival benefits after induction chemotherapy and conversion to negative. Nah, di jurnal ini menjelaskan mengenai peran dari penyakit peritoneal pada pasien dengan kanker lambung dan relevansi prognostik respon terhadap terapi neoadjuvan. Dan jurnal yang terakhir yaitu The Integrative Role of the Sick in Physiology, Pathology, and Neurobiology. Jurnal ini membahas tentang peran sick atau bisa disebut dengan nafas dalam yang panjang dalam berbagai aspek psikologi, fisiologi, patologi, neurobiologi, dan juga membahas tentang peran sick dalam berbagai kondisi patologis seperti gangguan tidur, depresi, dan kecemasan. Yang terakhir ada kesimpulan dari kelompok kami. Kelompok kami mendapatkan tema mengenai sitologi dan patologi. Berdasarkan dari kelima jurnal tersebut, kami membahas mengenai sitologi dan patologi terhadap pengobatan dari beberapa penyakit kanker. Seperti diagnosis pasti penyakit kanker ditentukan oleh hasil pemeriksaan patologi anatomi. Patologi anatomi sering dilakukan untuk membantu mengidentifikasi beberapa penyakit, seperti pada yang dibahas di dalam 5 jurnal kelompok kami tersebut. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Ini recordnya tak stop apa gimana? Boleh, nggak apa-apa, udah selesai kan? Tak stop ya?